Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Aprilianti Supriyadi di mata kuliah Integrated Marketing Communications. Oke, jadi kalau materi sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep, kemudian juga tentang marketing mix dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita akan lebih membahas tentang peranan manajemen dalam perencanaan IMC tahap yang keempat nih teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman nih di materi yang sekarang ini kita akan lebih membahas tentang marketing communications tapi di era communication massa ya, komunikasi massa seperti itu. Nah, selama ini banyak sekali perusahaan yang menerapkan strategi yang terpisah teman-teman. Hal ini umumnya didasari pada asumsi bahwa market internet terutamanya untuk Indonesia bahwa katanya sih kalau sekarang ini belum tercapai pada titik critical mass nih teman-teman untuk dijadikan sebagai sasaran sarana marketing, katanya begitu. Nah, dulu seringkali kita melihat iklan di televisi atau koran yang memuat halaman di website, namun saat dikunjungi situsnya tidak ada materi yang bermanfaat. Kemudian keberadaan online atau online presence hanya dilakukan sebatas untuk portofolio atau sekedar punya aja lah gitu. Jadi mungkin selama ini perusahaan itu menganggap bahwa ya udah advertising itu ya udah bebas aja gitu. Tapi tidak ada yang bisa membuat konsumen itu merasa bahwa teryakini misalnya gitu, atau merasa bahwa ya saya menggunakan sarana sosial media atau media apalah itu, website atau misalnya blog dan sebagainya sebagai sarana pengetahuan misalnya untuk para calon konsumen tentang produk yang akan dibelinya misalnya seperti itu. Dulu banyak banget nih kita melihat AdSense atau advertising yang ada di website atau misalnya di mana, di blog dan lain sebagainya ya misalnya gitu, itu hanya apa ya, halaman kosong gitu, tapi tidak jelaskan tentang apa itu produknya, terus juga manfaat dan kegunaannya. Tapi kalau sekarang manfaatnya itu sudah banyak dirasakan ya oleh para marketer, bahwa ya kita tidak bisa membuat marketing yang kosong seperti itu, tapi harus ada nilai lebihnya seperti itu. Beberapa pertimbangan dalam melakukan IMC-nya teman-teman. Yang pertama adalah kita harus bisa temenan nih sama teknologi. We have to be friendly with the technology gitu. Itulah kenapa para marketer itu dituntut untuk bisa melek teknologi gitu, menggunakan semua sarana sosial media, menggunakan semua apa ya, dari mulai CEO, kemudian juga menggunakan website, membuat blog dan lain sebagainya seperti itu. Dengan kerumitan menggali setiap aspek dari perilaku pelanggan mau tidak mau dengan teknologi. Teknologi yang membuat marketer bisa lebih cepat dan mudah menangkap setiap perilaku pelanggan teman-teman. Sehingga oleh karena itu kita jangan pernah menyepelekan atau mengabaikan yang namanya teknologi, karena teknologi ini sangat bermanfaat bagi kita teman-teman. IMC ini bukanlah proyek jangka pendek, tapi IMC adalah strategi besar yang dibangun oleh perusahaan. Jadi ingat ya teman-teman, karena itu jangan pernah menganggap IMC sebagai proyek jangka pendek nih. Karena sebagai contoh, bila ada produk baru yang dikeluarkan, perusahaan harus mengintegrasikan beberapa saluran komunikasi. Tapi pada kondisi normal, perusahaan kembali berfokus pada mass advertising. Jadi penerapan IMC ini benar-benar harus dimaksimalkan teman-teman. Jangan menganggap bahwa IMC ya udahlah saya sudah menjalankan 7 marketing mix misalnya dari segi sales promotion, dari segi direct marketing atau dari segi personal selling dan sebagainya. Tapi kita harus melihat dari proyek jangka panjangnya, bahwa kalau saya melakukan hal ini, apa dampaknya bagi produk saya, apa dampaknya bagi perusahaan saya, seperti itu. Manfaat IMC bagi perusahaan ini sangat krusial ya teman-teman, di mana IMC ini adalah persoalan komunikasi. Sekali lagi, dalam pengelolaan bisnis dan pemasaran, jelas tidak dapat dilepaskan dari persoalan komunikasi. Pengelolaan komunikasi internal dan eksternal perusahaan yang berbasis pada teknologi informasi secara efektif dan efisien untuk menciptakan brand equity guna mendukung tujuan bisnis dan pemasaran adalah manfaat yang paling mendasar dari sebuah IMC, teman-teman. Untuk itulah saya katakan berkali-kali bahwa kita sebagai seorang marketer pun harus melek teknologi ya, harus melek teknologi. Kita juga harus mampu untuk meliterasi diri kita tentang penting gak sih saya menggunakan sosial media secara misalnya
berkelanjutan gitu. Apabila misalnya saya menggunakan sosial media tanpa alasan yang tepat gitu, misalnya untuk menjual produk kah, atau misalnya kita mencari bahan riset untuk membuat iklan-iklan yang menarik misalnya gitu, ya udah gitu, kita tinggal membuat hal-hal yang penting lah bagi diri kita. Jangan pernah untuk menyepelekan suatu hal. Dalam artian begini teman-teman, karena IMC ini kan persoalan komunikasi ya. Jadi kalau misalnya menurut kalian cara komunikasi kita terhadap pelanggan ini masih kurang tepat gitu, dianggap kurang tepat dan dianggap tidak masuk ke sasaran seperti itu, ya udah kita tinggal mencari bagaimana caranya supaya komunikasi kita terhadap pelanggan ini bisa diterima seperti itu. Jangan pernah lupakan bahwa salah satu fungsi dari IMC ini adalah ada peran PR dalamnya teman-teman, sehingga saat kita sedang melakukan penjualan atau sebagai seorang marketer, kita harus selalu menyisipkan sisi ke-PR-an kita, yaitu bagaimana mereka akhirnya mau membeli produk dengan nilai lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa mencari referensi lebih luas lagi, karena sekarang kan sudah zamannya digital ya teman-teman, bisa mencari berbagai referensi terkait IMC ini di website atau di jurnal seperti itu. Nah, untuk materi hari ini saya sudahi dulu, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.